Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Sepasang Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Di sebelah selatan Pedukuhan ini sudah 2 pekan bendungan rusak dan air tidak mengalir. Tanaman kami mulai menjadi kuning. Tenaga kami telah terperas habis untuk menaikkan air dengan timba. Dan siang tadi bendungan sudah dapat diselesaikan. Setelah seluruh isi Pedukuhan ini, laki-laki perempuan, tua muda bekerja memperbaikinya. Dan ternyata sore tadi air sudah naik dan parit sudah mengalir. Hampir setiap orang pergi ke sawah selain mengairi sawah, juga melihat hasil jerih payah kami. Tapi aku tidak dapat pergi karena aku menunggui rumah ini. Gila, teriak pemimpin kelompok itu. Lalu tiba-tiba kita pergi ke daerah selatan Pedukuhan ini. Kita harus menemukan laki-laki. Tidak semua laki-laki pergi ke sawah, desis seorang prajuritnya. Tentu ada yang tinggal di rumah. Jika isi rumah terdiri dari beberapa orang laki-laki, maka mereka tidak akan pergi seluruhnya. Mungkin sekali mereka pergi seluruhnya karena mereka ingin melihat hasil jerih payah mereka setelah memperbaiki bendungan. Karena itu kita pergi ke sawah. Kita dapat mengambil tidak hanya seorang laki-laki. Prajuritnya tidak menyaut, mereka pun kemudian meninggalkan halaman rumah itu dan menyusur jalan yang membelah Pedukuhan itu. Pergi ke selatan untuk mencari dan kemudian mengambil salah seorang laki-laki dari Pedukuhan itu. Ternyata bahwa regol Pedukuhan yang menghadap ke selatan pun kosong. Seperti regol-regol yang lain, tidak seorang pun yang menjaganya dan dibiarkan pintu regol itu terbuka. Kita akan berhadapan dengan sejumlah penduduk, berkata seorang prajurit. Tetapi pemimpin kelompok yang marah itu menyaut, aku tidak peduli. Aku tidak akan menghindarkan diri dari pembunuhan yang mungkin harus kita lakukan. Adalah salah mereka jika mereka berkumpul di sebelah selatan Pedukuhan ini. Dan kemudian mereka harus melakukan perlawanan. Sebaiknya mereka menyerah dan membiarkan seorang kita bawa. Baru kemudian mereka harus mencarinya di Pedukuhan yang lain itu. Demikian juga sebaliknya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang memasuki Pedukuhan yang berlawanan itu berhasil membakar mereka pula. Para prajurit itu tidak menjawab lagi, tetapi mereka mulai membayangkan sebuah pertempuran. Laki-laki Pedukuhan itu yang sedang berada di sawah dan berkumpul dalam kelompok yang cukup tentu tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi agaknya mereka sudah beberapa lama mempersiapkan diri. Adalah kebetulan saja mereka lengah karena air yang mereka anggap sebagai sesuatu yang penting itu baru saja mengaliri sawah mereka. Demikian beberapa saat lamanya mereka menyusuri jalan di tengah-tengah sawah. Sejenak kemudian mereka sampai pada sebuah parit yang mengalirkan air yang jernih. Agaknya inilah parit itu. Tetapi di manakah laki-laki yang sedang pergi ke sawah itu? Bertanya pemimpin kelompok. Prajurit-prajurit itu pun tertegun sejenak, tapi mereka sama sekali tidak bertemu dengan seorang laki-laki pun. Yang tampak di hadapan mereka adalah padi yang tumbuh dengan suburnya. Tidak nampak tanda-tanda bahwa padi itu menjadi kekeringan air untuk waktu yang cukup lama. Apakah kita sudah tertipu? Geram pemimpin kelompok itu.
Ya, kita sudah tertipu. Tidak ada seorang laki-laki pun di sini. Tidak ada batang padi yang kering. Dan tidak ada apa-apa sama sekali, sahut seorang prajurit yang sedang menyamar itu. Gila, perempuan-perempuan itu sudah menipu kita. Ya, mereka menipu kita. Jahanam. Kita kembali kepada kedua perempuan itu. Kita paksa mereka mengaku di mana laki-laki di rumah mereka. Kita mengambil keduanya. Jika mereka tidak mengaku, biarlah kita bawa kedua perempuan itu. Aku tidak peduli. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, mengapa mereka dapat menjawab serupa? Laki-laki mereka, apakah itu suaminya atau anaknya, pergi ke sawah karena air mulai mengalir. Pemimpin kelompok itu berpikir sejenak, katanya, ya, mengapa hal itu dapat terjadi? Mungkin mereka tidak berbohong, tetapi mereka salah mengatakan bahwa bukan sawah di daerah ini yang pernah mengalami kekeringan itu. Pemimpin kelompok itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian, aku tidak peduli jika di dalam perjalanan kita kembali ke dua rumah itu tidak menjumpai laki-laki, maka kita akan bawa dua orang perempuan gila itu. Mereka harus menunjukkan di mana suami atau anaknya. Jika kita tidak menemukan, apa boleh buat? Perempuan itu akan merupakan bahan yang lebih baik. Anak buahnya tidak mempersoalkannya lagi. Mereka memang harus berbuat sesuatu untuk membakar permusuhan antara dua golongan rakyat Singosari, agar dengan demikian terjadi guncangan pada pemerintahan Anusapati. Jika mereka berhasil membenturkan dua pedukuhan dari golongan yang berbeda itu, maka persoalannya tentu akan merambat, karena masing-masing akan menyeret golongannya ke dalam persoalan itu. Demikianlah maka kelompok kecil prajurit yang menyamar itu dengan tergesa-gesa kembali masuki regol pedukuhan. Ternyata pedukuhan itu masih saja sepi, seperti ketika mereka melaluinya. Gardu di dalam regol itu tidak terisi oleh seorang pun, sedang pintu regol masih juga terbuka. Namun dalam pada itu, selagi mereka melalui lorong di dalam regol itu, mereka telah terkejut. Amat-amat mereka mendengar suara orang tertawa, sehingga iring-iringan itu pun kemudian berhenti. "Hei, apakah kau mendengar suara tertawa?" bertanya pemimpin kelompok itu pada seorang prajuritnya. "Ya, aku mendengar," sahut orang itu, "perlahan-lahan. Jika demikian, ada orang di sekitar kita. Suara itu suara seorang laki-laki. Mungkin masih ada orang yang berjaga-jaga di dalam rumah, di sekitar tempat ini. Mungkin mereka sedang membicarakan masalah air atau kepentingan yang lain. Marilah kita cari. Aku yakin bahwa aku mendengar suara tertawa." Sejenak mereka pun berdiam diri. Mereka ingin meyakinkan apakah mereka tidak salah dengar. Sejenak kemudian maka mereka menjadi yakin. Mereka memang mendengar suara seorang laki-laki yang tertawa. "Di arah timur, benar?" bertanya pemimpin kelompok. "Ya, di arah timur." Maka kelompok itu pun kemudian bersiap untuk mencari sumber suara itu ke arah timur. Namun ketika kaki mereka baru saja melangkah, maka mereka dikejutkan oleh suara tertawa itu pula, tetapi justru di arah yang berlawanan. "Hei, kau dengar? Suara itu tidak di arah timur, tetapi di arah barat." "Ya, di arah barat. Jadi, kita yakinkan jika kita mendengar suara itu lagi." Sejenak mereka berdiam diri dan ternyata mereka pun kemudian mendengar suara itu. Memang di arah barat. Memang di arah barat. "Cepat, kita harus menemukannya." Mereka pun segera dengan tergesa-gesa pergi ke arah barat. Namun langkah mereka terpaksa terhenti ketika mereka mendengar suara tertawa itu lagi, justru di arah yang lain. "Gila!" pemimpin kelompok itu berteriak. "Kita mendapat tantangan. Aku dengar suara itu. Dan alangkah bodohnya jika aku mencarinya di arah lain. Baik, kita harus menjawab tantangan ini."
Para prajurit itu pun kemudian menyadari bahwa mereka benar-benar mendapat tantangan dari orang yang tidak mereka kenal. Suara tertawa yang berpindah-pindah itu agaknya dengan sengaja agar mereka menjadi bingung atau justru menakut-nakutinya. Tapi para prajurit yang cukup berpengalaman itu menyadari bahwa mereka telah dihadapkan pada lawan yang tidak dapat diabaikan. Dalam pada itu, pemimpin kelompok itu pun berkata pula, "Kami menunggu di sini. Ayo, siapakah yang telah menantang kami?" Dengan sikap yang terlampau sombong itu, agaknya kalian dengan sengaja telah mencoba mempermainkan kami. Tapi kalian akan menyesal, karena kami akan membalas sakit hati kami berlipat ganda. Masih belum ada jawaban. Cepat, jawab kata-kata kami, atau kami harus memanggil kalian untuk datang kemari. Tidak ada jawaban. Pemimpin kelompok itu pun menjadi sangat marah. Dengan suara gemetar ia berteriak, "Baik, baik, jika tidak seorang pun yang datang, maka aku akan membakar gardu dan regol itu sekaligus. Apabila masih belum ada seorang pun yang datang, kami akan bakar rumah-rumah yang kami jumpai." Masih tetap belum ada jawaban yang mereka dengar. Hingga karena itu maka pemimpin kelompok itu menjadi sangat marah dan berteriak, "Kami akan melakukannya sekarang." Lalu ia pun berteriak kepada anak buahnya, "Cepat, buatlah api." Seorang anak buahnya pun segera mengambil sebuah batu yang berwarna keputih-putihan dari ikat pinggangnya. Dengan sepotong baja dan gelugut aren, maka ia pun mulai membuat api. Disentuhnya batu itu dengan sepotong besi baja. Seperti api meloncat dan menyentuh gelugut aren yang sudah dikeringkan. "Cari rumputan dan kayu kering, kita membuat api." Beberapa orang pun segera mencari rumputan dan daun-daun kering. Gelugut aren yang sudah mulai membara itu pun kemudian diembus-embusnya pada rumputan yang kering. Hingga api itu pun semakin lama menjadi semakin besar. Akhirnya maka terjadilah nyala yang menjalar ranting-ranting kering yang sudah disediakan. "Lemparkan ke gardu itu," teriak pemimpin kelompok itu. Karena masih belum ada seorang yang datang, maka prajurit itu benar-benar melakukannya. Ranting-ranting yang mulai menyala itu pun kemudian dilemparkannya ke gardu di dekat regol yang terbuka. Segumpal api telah meluncur dan jatuh di dalam gardu itu. Tapi prajurit-prajurit yang menyamar itu terkejut karena begitu api itu jatuh, maka sebuah tangan telah meraihnya dan dengan tergesa-gesa melemparkannya ke tanah. Sejenak api itu masih menyala dan karena nyala api itulah mereka kemudian melihat jelas seseorang berdiri di dekat gardu itu. Prajurit-prajurit yang menyamar itu matung sejenak. Dilihatnya seorang berdiri dalam pakaian putih dan kerudung putih. "Siapakah kau?" desis pemimpin kelompok prajurit itu. Terdengar suara tertawa itu seperti yang sudah mereka dengar sebelumnya. "Siapa?" bentak pemimpin prajurit itu. "Kalian tentu mengenal aku. Sudah lama aku tidak mengunjungi rakyatku yang dicekam oleh kegelisahan seperti ini." "Siapa? Siapa, Kau tidak mengenal aku? Mustahil." Pemimpin kelompok itu termangu-mangu sejenak lalu terdengar suaranya berdesis. "Satria Putih." Orang berpakaian dan berkerudung putih itu tertawa, katanya. "Nah, kau menyebutnya dengan tepat. Aku adalah Satria Putih. Kau ingin melihat kudaku yang putih? Aku mengikatnya di dalam kegelapan." "Bohong, kau bukan Satria Putih." Tiba-tiba pemimpin kelompok itu berteriak. Suara tertawa itu terdengar lagi dan kini suara tertawa itu bagaikan semakin dalam mencekam jantung setiap prajurit yang menyamar. "Mengapa kau ragu-ragu? Sebagaimana kau lihat, aku adalah Satria Putih. Aku telah meninggalkan tahta sesaat karena aku telah menerima laporan tentang kalian. Jangan menyesal bahwa aku telah menyusupkan beberapa orang dari pasukan Sandi ke dalam setiap kelompok prajurit
Dan di dalam kesatuanmu aku pun telah menanam prajurit-prajurit sandi itu. Dan dari mereka aku mendengar laporan apa yang telah kalian lakukan di daerah ini. Menakut-nakuti, membiarkan mereka dalam ketakutan, dan kemudian kalian kini berusaha memancing pertentangan itu. Bohong, bohong. Selain prajurit-prajurit sandi dalam pasukanmu, kau pun telah dijebak oleh petugas-petugas sandi yang lain. Di pedukuhan ini pun aku mempunyai petugas sandi, meskipun bukan prajurit, dan sekarang ia akan membantuku menangkap kalian. Omong kosong, jangan menakut-nakuti aku. Jika benar kau ksatria putih, mengapa kau masih juga menggunakan kerudung putih itu? Karena setiap orang mengetahui bahwa ksatria putih adalah Tuanku Anusapati, yang sekarang sudah berada di atas tahta Singosari. Dan kalian usahakan agar tahta itu berguncang, begitu? Bohong. Jika benar kau Tuanku Anusapati, bukalah kerudung putih itu. Aku akan menangkapmu dan membawa langsung ke istana tanpa memberitahukan kepada perwira atasanmu yang telah menjerumuskan kalian ke dalam pengkhianatan ini. Persetan, jangan mengigo. Kami tidak percaya bahwa kau adalah ksatria putih. Kami tidak percaya apa yang kau katakan itu seluruhnya. Mungkin kau adalah pemimpin yang sebenarnya dari golongan yang menentang Tuanku Anusapati di padukuhan ini dan beberapa padukuhan yang lain. Terserah kepadamu, percaya atau tidak percaya, tetapi aku akan menangkapmu. Jangan nakut-nakuti. Kami seperti menakut-nakuti anak-anak. Aku akan melakukan tugas yang dibebankan kepadaku sebaik-baiknya. Aku akan membunuhmu. Jangan menyesal bahwa kau tidak berhasil menakut-nakuti kami, sehingga kami dengan begitu saja menyerahkan leher kami. Oh, jadi kalian akan melawan? Kami akan membunuhmu. Suara tertawa itu terdengar lagi, kini sangat mengerikan, sehingga terasa bulu-bulu para prajurit itu meremang. Bedanya ksatria putih dahulu selalu seorang diri. Kini ksatria putih yang sudah duduk di atas tahta tidak mau mengalami kesulitan karena usahanya melindungi rakyatnya. Itulah sebabnya ksatria putih sekarang dengan resmi membawa pasukan pengawal istana, dan kau tentu sudah mengenal mereka itu. Itu adalah pertanda bahwa kau bukan ksatria putih yang sebenarnya. Justru sebaliknya, para prajurit pengawal itu adalah pertanda kebesaran ksatria putih saat ini. Pemimpin kelompok itu menjadi ragu-ragu, tetapi tiba-tiba ia menggertakkan giginya. Ia tidak mau dicekam oleh keraguan-raguannya sendiri, sehingga ia seakan-akan menjadi lumpuh karenanya. Demikianlah maka yang terjadi di kedua padukuhan yang terpisah itu hampir serupa. Prajurit-prajurit yang bertugas di kedua tempat itu ternyata telah bertemu dengan ksatria putih. Tapi ternyata bahwa kedudukan kedua ksatria putih itu agak berbeda, meskipun membawa tugas yang serupa. Ksatria putih yang berada di padukuhan yang satu dengan suara tertawanya yang bagaikan menusuk ulu hati telah membuka kerudungnya. Ternyata ia benar-benar Anusapati yang telah duduk di atas tahta. Sehingga dengan demikian para prajurit yang menyamar itu sama sekali tidak dapat berbuat lain kecuali menyerahkan dirinya, karena Anusapati benar-benar membawa pasukan pengawal yang cukup untuk menguasai prajurit-prajurit yang telah berkhianat itu. Dan di padukuhan yang lain, ksatria putih itu tidak mau membuka kerudung putihnya. Karena itu maka ia masih harus membuktikan kemampuannya bertempur dibantu oleh beberapa orang dalam pakaian prajurit pengawal. Hanya 3 orang, tetapi yang 4 orang itu adalah Maeswagni, Pitantro, Kudo Sempono, dan Mahindra. Sedangkan Supo dan Raka bertugas sandi itu pun telah melibatkan dirinya pula di dalam penangkapan itu. Tapi tugas Supo agaknya lebih ringan dari tugas Raka. Supo kebetulan berada di padukuhan yang didatangi langsung oleh Anusapati, sehingga prajurit-prajurit yang menyamar itu tidak berani melakukan perlawanan. Sedang Raka berada di padukuhan yang lain, di mana ksatria berkerudung putih itu tidak mau membuka kerudungnya, sehingga telah terjadi
pertentangan di antara mereka. 10 orang prajurit melawan Ksatria Putih dibantu oleh 3 orang pengawalnya, dan kemudian Raka, seorang petugas sandi yang tidak diambil dari lingkungan prajuritan itu pun harus bertempur pula. Demikianlah maka Ksatria Putih yang tidak membuka kerudungnya itu masih harus bertempur. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama meskipun tidak dikehendaki, tapi terpaksa telah jatuh korban pula dari antara prajurit yang menyamar itu. Seorang terluka parah dan 3 orang terluka ringan. Seterusnya, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali menyerah. Malam itu juga mereka telah dibawa langsung ke istana. Di tempat yang sudah ditentukan, maka kedua orang yang menyebut dirinya itu Ksatria Putih telah bertemu. Maeswagni yang mendahului tawanannya segera membuka pakaian putih dan kerudungnya tanpa setahu mereka. Demikianlah ketika mereka masuki halaman istana, maka bagi para tawanan itu hanya ada seorang Ksatria Putih yang diiringi oleh beberapa orang pengawal. Namun tugas Ksatria Putih itu ternyata masih belum selesai. Setelah menyimpan tawannya, maka ia pun harus menyelesaikan induk pasukan prajurit yang menyamar itu. Ia harus menangkap perwira yang tertinggi di antara mereka yang bertanggung jawab atas pengkhianatan itu. Demikianlah maka Anusapati dengan pasukan pengawalnya diikuti oleh Maeswagni segera berangkat untuk tugas yang cukup berat bagi mereka. Anusapati sengaja tidak membawa para panglima agar persoalan itu tidak menjadi semakin tersebar. Ia hanya membawa pasukan pengawal yang terpercaya dan seorang senopati agung yang bertugas di Kediri, yaitu Maeswagni. Sedangkan Witantro Mahindra dan Kudo Sempono mengikutinya dari kejauhan karena mereka bukan prajurit Singosari, agar kehadirannya tidak menimbulkan pertanyaan di antara para prajurit itu sendiri. Demikianlah dengan diam-diam pasukan prajurit merayap di sepanjang jalan kota. Bahkan Anusapati telah membagi prajuritnya menjadi kelompok-kelompok kecil agar tidak menimbulkan kegelisahan di antara rakyatnya. Namun selain tidak menimbulkan kegelisahan di antara rakyat Singosari, maka kedatangan prajurit itu pun tidak segera diketahui oleh pasukan yang sudah dianggap berkhianat itu. Tapi bahwa kelompok-kelompok prajurit yang bertugas memancing pertentangan itu tidak segera kembali, maka perwira yang memimpin seluruh pasukan yang bertugas di daerah itu pun menjadi gelisah. Apalagi ketika waktu yang diperkirakan sudah jauh melampauinya. Karena itu, maka dipanggilnya beberapa orang kepercayaannya untuk berbicara tentang pasukan yang mereka tunggu-tunggu itu. Seharusnya mereka sudah kembali, desis perwira itu. Mungkin mereka menyingkirkan jejak. Maksudmu orang yang diambilnya dari pedukuhan itu? Ya, mereka harus melenyapkan bekas, dalam hal ini mayat orang-orang yang mereka ambil. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia berkata, "Tetapi waktunya sudah cukup." "Jadi bagaimana maksudmu?" bertanya perwira yang lain. "Perintahkan 2 orang penghubung untuk melihat apakah yang sudah terjadi atas mereka." Demikianlah maka 2 orang penghubung berkuda segera bersiap untuk berangkat. Mereka mendapat tugas untuk melihat apabila perlu mencari prajurit-prajurit yang sedang bertugas itu. Namun tanpa mereka ketahui, saat itu pasukan Anusapati telah mengepung mereka rapat-rapat. Karena itu ketika 2 orang penghubung berkuda itu hilang di gelapnya malam untuk menunaikan tugas mereka, maka ternyata mereka untuk selamanya tidak akan pernah sampai ke tujuan dan tidak kembali ke pangkalan karena mereka pun telah tertangkap oleh Anusapati. Tapi Anusapati tidak sempat bertanya kepada tawanan-tawanannya. Yang penting baginya adalah menangkap perwira itu. Perwira yang bertanggung jawab itu tentu mengetahui apakah sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Mereka tentu mengerti siapakah sebenarnya yang berada di belakang tingkah para prajurit yang telah memberontak terhadap kemantapan pemerintahan Anusapati itu. Prajurit-prajurit yang berada di dalam kepungan itu pun menjadi semakin gelisah.
Prajuritnya yang dikirim lebih dahulu tidak juga kembali, sedang para penghubung pun sama sekali tidak memberikan berita apapun. Apalagi ketika mereka melihat cahaya yang kemerah-merahan telah membayang di langit sebelah timur. Hampir fajar, desis perwira itu. Ya, sahut yang lain. Apakah kita sudah diketahui oleh Tuanku Anusapati bahwa kita berbuat salah? Hei, sejak kapan kau menjadi seorang pengecut? Bukan pengecut, tapi petugas sandi Tuanku Anusapati. Ternyata berserakan. Mungkin tingkah kita sudah diketahuinya. Mungkin ada petugas sandi di antara kita. Perwira itu menjadi tegang lalu, mustahil. Aku kenal anak buahku dengan baik, seorang demi seorang. Perwira bawahnya itu tidak menyaut lagi, tetapi ternyata bahwa wajahnya dicekam oleh ketegangan. Bahkan kemudian ia pun melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Perwira yang memimpin pasukan yang sedang berusaha mengguncang pemerintahan Anusapati itu pun menjadi semakin gelisah ketika langit menjadi semakin merah. Apalagi kedua penghubungnya pun sama sekali tidak menampakkan dirinya. Untuk menghilangkan kegelisahan di dalam dirinya dan di dalam pasukannya, maka ia pun kemudian memanggil beberapa orang perwira bawahnya dan memerintahkan mereka untuk bersiaga. Memang mungkin ada di antara kita yang berkhianat. Karena itu bersiaplah menghadapi segala kemungkinan, perintah pemimpin itu. Apakah yang akan terjadi? Bertanya salah seorang dari mereka. Kita tidak tahu, ternyata semuanya menjadi samar. Kita yang justru dihadapkan pada kebimbangan, bukan orang-orang pedukuhan itu. Perwira-perwira bawahan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, kembalilah kepada kelompok masing-masing. Kalian harus bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah prajurit yang gelisah itu mempersiapkan dirinya. Mereka tidak tahu apakah sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Apakah kelompok-kelompok kecil itu telah terjebak, desis seorang prajurit? Apakah tidak seorang pun berhasil lolos? Apakah tidak seorang pun berhasil lolos? Dan apakah mereka terjebak semuanya? Bukankah mereka bukannya pergi satu pedukuhan? Seandainya pedukuhan yang satu sempat menjebaknya, maka tentu yang lain tidak. Siapa tahu, kita berhadapan dengan orang-orang yang bersikap. Mungkin mereka benar-benar telah berkelahi sampai orang yang terakhir. Dan mungkin bahwa yang terakhir bagi kelompok yang telah kita kirim itu mengerikan sekali. Apakah tidak sebaiknya kita pergi menyusul mereka dan tidak kembali seperti mereka? Bukankah kita telah mengirimkan 2 orang penghubung berkuda, tetapi yang 2 orang itu pun tidak kembali? Langit menjadi semakin merah. Bentar lagi fajar akan naik. Dan ada 1000 kemungkinan dapat terjadi atas kita. Demikianlah para prajurit itu pun mencoba mengatasi kegelisahan dari mereka. Justru hanya mundar-mandir saja sambil mengacukan senjata di tangan. Namun daripada itu, selagi mereka dengan gelisah menunggu tanpa mengetahui apa yang sedang mereka tunggu, barak itu telah dikejutkan oleh suara derap kaki kuda di kejauhan. 2 orang penghubung itu kan, desis seorang prajurit. Ya, mereka ternyata datang. Berapa orang prajurit yang gelisah itu pun kemudian melangkah mendekati regol halaman barak mereka. Bahkan perwira pemimpin dari barak itu pun telah keluar dan memandang kejauhan. Namun mereka belum melihat sesuatu. Baru sejenak kemudian mereka melihat bayangan 2 orang penunggang kuda mendekati. Namun kedua penunggang kuda itu ternyata berhenti di luar halaman. 2 orang penjaga regol halaman itu pun mendekatinya sambil bertanya, "Siapa?" "Kami utusan Tuanku Anusapati." Jawaban itu memang mengejutkan dan ternyata bahwa keduanya memang bukan penghubung yang telah mereka kirimkan keluar. "Apakah maksudmu?" bertanya salah seorang dari kedua penjaga. "Aku akan menemui pemimpinmu." "Apakah maksudmu? Kau belum menjawab." "Sudah, aku akan menemui pemimpinmu. Itulah maksudku." Belum prajurit-prajurit yang bertugas di regol itu bertanya lagi, maka yang seorang dari kedua penunggang kuda itu menyambung,
Kami adalah utusan Tuanku Anusapati Maharaja Singosari, junjungan kami dan kalian. Kau terlampau kecil untuk mengetahui persoalan yang kami bawa untuk kami beritahukan kepada pemimpinmu. Kau harus melihat pakaian kami dan tanda-tanda kebesaran yang ada pada kami. Meskipun fajar masih belum menyingsing dan kalian masih belum melihat dengan jelas, tapi sebagai seorang prajurit, kalian harus segera dapat mengenal tanda kebesaran seorang prajurit. Aku adalah perwira utusan Tuanku Anusapati. Tugasmu membawa aku kepada pemimpinmu. Jawaban itu memang mendebarkan jantung prajurit yang bertugas di Regol itu telah tertindih oleh wibawa kedua utusan Anusapati itu, sehingga mereka tidak segera dapat menyaut. Bawa mereka masuk, perintah pemimpin mereka yang juga terdengar jawaban itu. Kedua prajurit yang bertugas di Regol itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka pun mempersiapkan kedua orang berkuda itu masuk. Tapi ternyata bahwa kedua orang berkuda itu sama sekali tidak mau meloncat turun. Di muka pemimpin pasukan yang berada di barak itu salah seorang berkata, "Aku adalah utusan Maharaja Anusapati, menyampaikan perintah bahwa kalian harus meletakkan semua senjata dan mengikatnya menjadi satu